saya tetap nggak habis pikir. Dan pertanyaan yang sama, kenapa mesti Budi Ari? Atau memang Jokowi sedang menaikkan seseorang untuk melihat karakter aslinya? Karena karakter asli seseorang akan terlihat mudah ketika dia memegang kekuasaan. Langkah Jokowi ini semakin bikin pusing menjelang akhir masa jabatannya. Begitu banyak manuvernya yang membuat kita jadi terkaget-kaget melihatnya. Yang pasti, buat saya, Jokowi tidak ingin terlihat sebagai bebek lumpuh yang kutukan buat seseorang pemimpin di akhir-akhir jabatannya, di mana para menterinya sudah sibuk masing-masing sehingga negara bisa jadi autopilot seperti masa terakhir SBY ketika berkuasa. Diangkatnya Budi Ari, Ketua Umum Projo, relawannya Jokowi, sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi. Sejak ditinggal oleh Johnny G. Plate dari Partai Nasdem karena kasus korupsi BTS senilai 8 triliun rupiah, kursi Menkominfo itu memang kosong. Saya memang sudah mendengar dari beberapa orang, mereka ditawari jadi Menkominfo oleh Presiden Jokowi, tapi menolak secara halus. Kenapa? Nah, alasan ini yang menarik. Banyak dari mereka yang menganggap posisi menteri yang kosong sekarang ini itu kurang menarik. Karena memang tugas mereka sebagai menteri efektif hanya beberapa bulan saja. Sampai Presiden Jokowi akhirnya menaruh jabatannya, menyerahkannya kepada presiden baru yang terpilih nanti. Dan otomatis, meski jabatannya mentereng banget sebagai menteri, tapi secara kinerja tidak akan bisa berfungsi. Pertama, karena situasi di dalam Menkominfo sendiri yang sudah rumit. Masih banyak orangnya Johnny G. Plate di sana. Dan dipastikan mereka tidak akan patuh pada menteri baru. Yang kedua, para birokrat di Kominfo juga tidak akan patuh pada menteri baru. Karena mereka pasti sadar bahwa menteri baru itu cuman simbolik saja dan hanya akan bertahan beberapa bulan. Sehingga nggak perlu nurut-nurut amat sama dia. Jadi kebayangkan, sulitnya jadi menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Buat mereka yang memang karakternya pekerja, tentu tawaran jadi menteri di saat sekarang itu nggak menarik amat. Karena nggak bisa kerja. Makanya yang ditaruh sekarang sebagai menteri itu hanya simbolik saja untuk mengisi kekosongan daripada nggak ada sama sekali. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia menjabat menteri yang tugasnya sangat penting dalam membangun sistem komunikasi? Apakah dia memang capable memegang peranan penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan punya keraguan yang sama, jujur. Saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu yang jelas tidak sebanding dengan kapabilitas seorang Budi Ari. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya. Budi Ari lulus S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. Dan dari rekam jejaknya, Budi Ari terlihat sebagai mahasiswa yang lebih sering berorganisasi di dalam kampus sesuai dengan bidang dan minatnya di politik. Jadi akan sulit sekali buat Budi Ari memimpin Kementerian Kominfo yang penuh dengan segala macam instrumen teknis dan strategis. Keraguan Jokowi ini pernah terlihat waktu Budi Ari dan kawan-kawan Projo itu ngambek karena nggak dapat kursi menteri di tahun 2019. Meski akhirnya Jokowi memberinya jabatan sebagai Wamendes yang membuat akhirnya Projo itu nggak jadi bubar. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikannya Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok nggak sesuai ya sama kapabilitas pendidikan dan pengalamannya Budi Ari. Ini dibantu melalui Imbara. Notabene Imbara ini yang membawahi bank-bank plat merah. Contoh daerah saya itu BRI yang lebih dominan daripada BNI.
Nah, nanti kepala desa itu untuk penyertaan modal awal koperasi ini ya beroperasinya, dia pinjam ke bank kepala desa ini untuk meminjamkan uang kepada koperasi yang ada di desa. Nah, masalah suku bunganya sedang dalam pengkajian. Ini fix ya dalam pengkajian oleh pemerintah. Akan dikenakan berapa suku bunganya kepada Koperasi Desa Merah Putih ini. Jangan sampai suku bunga yang diberikan oleh BRI sama kayak pinjaman-pinjaman perorangan. Karena logikanya begini, taruhlah 3% diberikan. Nanti koperasi kan juga cari untung. Nah, koperasi juga nanti membebankan pada petaninya itu berapa persen nantinya. Nah, ini akan akhirnya timbul pembengkakan suku bunga nantinya. Bunganya itu satu ya. Dan kedua, pengurus ini sudah sistem gaji. Berbeda dengan koperasi yang sudah ada. Kalau koperasi sudah ada itu dia tidak sistem gaji. Dia sistemnya dapat persentase dari sisa hasil usaha atau dari keuntungan. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih ini dia sudah di-float dalam juklak judiknya, dapat gaji tiap bulan 5 juta ya, bukan 8 juta. Ini asli ada di dokumen draft dari Kementerian Koperasi. 5 juta. Betul tadi oleh Bang Gibran, 8 juta itu hoax. Faktanya fixnya 5 juta per bulan. Pertanyaannya, andikan seorang pengurus sistem gaji bulanan, apakah dia akan proporsional menjalankan koperasi? Itu jadi pertanyaan bagi saya. Jadi setiap pengurus makanya berlomba orang ingin jadi pengurus. Karena apa? Kayak pegawai jadinya. Udah di-float gajinya setiap bulan 5 juta. Jadi nanti koperasi ini mau maju tidaknya, yang penting gue udah dapat 5 juta tiap bulan. Nah, ini yang jadi saya mengkritisinya. Dan kebetulan saya ini di kecamatan saya selalu diundang. Karena apa? Pak Camat dan dinas di kabupaten kami tahu. Saya orang yang mengkritisi dari awal, bukan Koperasi Desa Merah Putih saja. Termasuk program makan bergizi gratis. Yang saya sampaikan, banyak yang poin-poin konsepnya yaitu tadi yang nggak masuk akal gitu loh. Yang tidak disusun, tidak profesional. Jadi saya tetap 50-50 ya. 50% saya optimis, 50% saya pesimis ya. Tapi tetap pemerintah akan. Pak Sodik boleh? Oh, silakan Bang Gibran. Gimana? Mohon izin host Bang Eli dan Bang Prabukim dan Rosi. Dengan sistem seperti ini, berarti secara tidak langsung pemerintah membentuk pimpinan di Koperasi Merah Putih bukan pimpinan profesional. Karena seperti yang Bang jelaskan tadi, mereka sudah digaji. Maju atau tidak maju koperasi ini, berarti mereka sudah mendapatkan hak. Pertanyaan saya, dari mana koperasi ini membayar gaji flat mereka, para karyawan ini? Kita anggap mereka kan otomatis kan menjadi karyawan yang sudah digaji dengan flat. Yang sudah dipastikan gajimu sekian. Dari mana koperasi ini mendapatkan pemasukan untuk membayar gaji ini? Silakan. Sekalian nyambung ini Bang. Sekalian nyambung Pak Sodik ya, nanti sekalian dijelasin ya. Iya, silakan. Tujuannya di DPR itu Pak Ari kan inginnya memotong rantai tengkulak. Nah, tengkulak betul. Tengkulak ini terus mau dikemanakan, satu apa dilegalkan untuk bergabung dengan koperasi atau seperti apa? Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah 3 miliar bisa mencapai laba 1 miliar. Itu pasti atau cuman angan-angan atau cuma estimasi? Terus yang ketiga pertanyaan saya singkat saja. Kalau itu digaji, kemudian anggarannya itu apakah dari 3 miliar itu atau dari mana Bang? Betul apa yang dikatakan Pak Gibran ini. Kalau mereka sudah digaji tidak profesional, otomatis akan suka-suka lagi seperti PNPN. Nah, yang pertanyaan terakhir yang keempat. Kalau itu direalisasikan, high risk-nya itu seperti apa? Kemudian kesejahteraannya yang diharap itu seperti apa? Karena tipikal kita itu memang tidak harus diberi subsidi terus, tetapi harus merupakan kerja keras Bang. Seperti itu. Betul. Dan kembali lagi kalau ke tengkulak itu lebih pintar dari koperasi Bang. Misal kita nanam cabai, masih betul tengkulak para masternya, betul. Tengkulak sudah bisa memprediksi ini akan panen atau gagal tuh feelingnya tajam Bang gitu loh.
Seperti itu. Terus kebutuhan sehari-harinya tengkulak itu berani backup. Misalkan perlu obat, dia langsung datang ke rumahnya. Dah, kamu perlu apa untuk panen ini, kurang apa. Dan kebutuhan masyarakat itu tiap hari ada, Bang. Jadi lebih tergiur ke situ gitu loh. Makanya jangan selalu dicoba lah. Kita itu sudah dicoba MBG, sudah dicoba ini. Hancur semuanya, uangnya habis, Bang. Bener Pak Gibran, bener Pak Mokhtar, bener Pak Rosi ini, Bang, itu. Gimana Bu? Udah Bu, saya waktunya terbatas ini. Ya, saya lagi di kantor kecamatan, mau sebentar lagi acara mau dimulai nih. Saya acara audiensi dengan kepala dinas, dengan Pak Camat, dengan para kepala desa ya, abdesi. Begini Bu ya, pertanyaannya Ibu terlalu banyak ya. Tapi saya akan rangkum semuanya, termasuk apa yang disampaikan oleh Bang Gibran. Justru itulah makanya kehadiran saya sekarang dalam acara audiensi itu ya. Saya bisa menyampaikan melalui kepala dinas di kabupaten kami supaya bisa disampaikan juga nanti ke pusat. Ini loh, yang keresahan-keresahan yang masyarakat ini saya tampung semuanya, gitu loh. Termasuk masalah gaji ini. Tapi ya, saya katakan tadi ya, aduh sampai lupa lagi pertanyaan Ibu ini. Saya sedang lihat tamu-tamu udah pada datang nih, ya. Gini aja, Bos Eli, host, maaf saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bunda Bingo ya. Ada 4 poin dan Bang Gibran ya. Gini aja Bang, di follow back semua. Nanti kalau pas di follow back Abang live, kami diundang. Karena mungkin waktu Abang yang kepepet. Di follow back semua. Iya. Iya. Nanti coba usahakan ya, karena kan kita dalam rapat audiensi itu kayak kemarin, saya mau live. Ya, saya ditegur sama ada dari orang kecamatan. Katakan sifatnya ini kan yang dibahasnya kan terbatas ya, terbatas sekali gitu. Yang diundang itu para abdesi, kepala desa. Kecamatan kami itu kan ada 14 desa gitu. Jadi 14 kepala desa, 1 Pak Camat, 1 lagi kepala dinas koperasi dari kabupaten. Termasuk saya, ada tokoh 3 orang ya, pengamat gitu loh. Jadi ya mohon maaf kalau nanti pada saat acara dimulai saya nggak bisa live ya, karena awal pun waktu audiensi ini udah keempat kalinya nih, kalinya nih masalah koperasi Desa Merah Putih. Jadi begini aja Bang Gibran, nanti kalau ada waktu insya Allah saya nanti akan masuk lagi di Komal ini, saya akan jelaskan. Mohon maaf ini ya, ini udah pada datang nih, saya belum di follow back aja semua Bang, di follow back semua Bang. Nanti kalau Abang live nanti kami diundang biar kami ramaikan Bang. Iya. Siap. Host, terima kasih banyak host. Sehat selalu ya, host. Bang Muhtar, Bang Apoteker, Gibran Asia, Bang Lugi dan Bu Bunda Bingo, Bang Prabu. Intinya pagi hari ini kita sehat selalu. Selalu harus optimis, jangan pesimis. Kita coba dulu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Eli mungkin Bang Eli, keresahan kita di sini semua saya yakin pasti sama. Karena kita adalah orang yang langsung bertarung di lapangan. Seperti kata Bang Bingo tadi, tengkulak itu begitu sangat cerdas karena mereka kan tahu posisi harga turun atau harga naik, mereka tahu. Iya Bang, benar. Dan mereka punya nyali, punya keberanian untuk meminjamkan 1 pupuk, 2 benih, 3 obat, modal untuk operasional dan lain-lain. Bahkan para tengkulak ini tidak jarang mereka juga pemilik lahannya. Para penanam ini bahkan banyak yang jadi buruh. Contohnya daerah saya, Magelang. Para tengkulak ini pemilik lahan. Magelang Pak Gibran. Iya, mereka pemilik lahan di sini. Di sini sumber sayur-sayuran, ini produksi sayur-sayuran. Bagaimana di saat Lombok cabai mau turun mereka sudah tahu, mau naik mereka sudah tahu. Dengan pengalaman yang seabrek itu bersaing dengan Koperasi Merah Putih, karyawannya digaji, bak PNS, mereka kan akan sulit bertarung. Hancur Bang kalau digaji. Malah saya dengan mental rakyat Indonesia yang pinjamnya jago, bayarnya bulat. Ini akan menjadi jarahan. Tapi saran saya, mari kita percaya dulu Prabowo Gibran. Karena ini baru. Semuanya butuh proses. Jika gagal proses, semua itu butuh proses. Jangan kita kecewa dulu. Tapi kita sebagai rakyat punya hak mendorong. Supaya arah yang dimaui oleh Prabowo itu tercapai. Niatnya Prabowo adalah menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak penyerapan hasil produksi. Dari petani, nelayan, dan lain-lain.
Tetapi yang mau kita dorong ke depannya adalah bagaimana hasil produksi ini bukan sekedar dibeli, tapi dibuatkan pabriknya di daerah. Contohnya 4 desa di 4 desa ini atau 5 desa ini dibuatkan pabriknya. Contohnya di Jawa Tengah, di Magelang. Di sini produksi kentang, produksi apa? Bagaimana ini kentang ini diolah menjadi keripik? Pabriknya di sini supaya penyerapan tenaga kerja lebih luas. Lanjut. Itu terlalu jauh. Iya. Ini maaf ya, maaf. Mendorongnya ke sana. Oke, lanjut. Intercept dulu sebentar. Tujuan koperasi ini kan sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1992. Itu akar dari koperasi itu. Tetapi dalam artian pemerintah belum siap tentang regulasinya, kemudian percontohannya, kemudian segala macamnya. Kalau ini cuma menggelontorkan uang-uang seperti Pak Muhtar yang bilang dan lain sebagainya, ya ini nanti ya akan menjadi kacau juga. Apalagi musuhnya ini. Iya, jadi jarahan semua gitu ya. Musuh tersembunyi cuma Tengkulak itu punya klub, Bang. Kapan panen raya mereka turun, harga diturunkan mereka. Kapan dia menyimpannya sendiri, kemudian waktu itu langka dikeluarkan. Dan Tengkulak ini hebatnya berani menanggung rugi. Itu loh. Jadi berani spekulasi, itu keunggulan. Ya spekulasi ya rugi ya mau, Bang, itu loh. Karena apa? Makanya kita itu dalam artian menyikapi Koperasi Merah Putih ini